Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film terbaru. Semakin berjalannya waktu, terkadang beberapa hal dilakukan manusia hanya untuk membuktikan jika apa yang berada di pikiran mereka adalah hal yang benar. Namun pada dasarnya hal itu menjadi sebuah kepercayaan yang salah. Dalam sebuah kisah film diceritakan, seorang pria bernama Chris. Dirinya mengalami begitu besar rasa bersalah kepada temannya Billy. Mereka berteman sejak kecil, bahkan Chris selalu melindunginya dari semua gangguan yang datang padanya, termasuk dari ayah tirinya dulu. Namun kali ini Billy malah melakukan sesuatu yang membuatnya harus tiada. Beberapa kali Billy sering menelponnya dan mencoba menceritakan kegelisahannya. Namun Chris sendiri karena sibuk akhirnya dirinya tak terlalu mempedulikan Billy. Setelah tiadanya Billy, hal ini pun semakin menghantuinya dan akhirnya membuat Chris datang ke tempat di mana Billy tiada. Kisah awalnya bermula saat Billy bersama teman-temannya sedang mendaki. Mereka menemukan sesuatu yang janggal, komunitas yang mengejar mereka. Setiap teman-teman Billy dan dirinya selalu dihantui oleh ketakutan dalam mimpi. Mereka selalu dikejar oleh kegelapan yang membuat mereka terus merasakan ketakutan. Bisikan itu selalu mengajak mereka bahkan tak mau menerima penolakan. Jika tidak, maka semua keluarga akan tiada. Kata membuka pintu dan menemukan cahaya selalu terngiang di kepala mereka. Billy sendiri juga meninggalkan beberapa dokumen penelitiannya untuk Chris. Dirinya meminta tolong kepada Chris untuk bisa membantunya menjadi saksi terhadap apa yang tak semua orang bisa percaya akan apa yang ditemukannya dan teman-temannya. Di hadapan Chris sendiri, banyak tanda yang melambangkan lingkaran di dalam lingkaran, dan semua itu berada di badan teman Billy yang saat itu ikut mendaki dengannya. Sebagian dari mereka mencoba menolak dan kembali ke keluarga, namun yang terjadi malah mereka tiada bersama dengan keluarganya. Dokumentasi pun ada yang menunjukkan jika dengan mengakhiri seseorang, maka dosa mereka akan semakin diampuni oleh dewa tertua mereka. Meminta pengampunan dan berdoa dianggap sebagai hal yang sia-sia. Saat mencari tahu tentang apa yang terjadi, Chris sendiri saat itu didatangi oleh seorang pria berjubah. Dirinya membuat ketakutan pada Chris, mencoba masuk ke rumahnya sampai akhirnya Chris sempat menelpon polisi, namun saat itu tak terjadi apapun. Dirinya juga sering mengalami mimpi buruk. Chris sendiri memiliki seorang istri dan kini istrinya tengah hamil. Chris mencoba untuk mencari tahu dan berniat berada di tempat itu beberapa hari dan meminta istrinya untuk tenang. Setelah Chris terus mencari tahu keterkaitan antara mimpi, ketakutan, dan juga teror, dirinya mulai memahami segalanya, karena Chris mengalami hal itu sendiri. Dirinya pun mulai mencari tahu di mana titik wilayah yang telah ditinggalkan Billy. Chris terus berjalan dan menuju ke tempat itu, sampai akhirnya dirinya bertemu dengan pohon besar yang beranting banyak. Di sana banyak tali yang tergantung. Saat Chris mencoba memegangnya, ternyata gambaran aneh banyak bermunculan. Saat itu juga entah bagaimana, banyak burung gagak yang jatuh di wilayah itu. Mereka berjatuhan seperti hujan. Hal ini membuat Chris takut dan berlari kembali. Namun lagi-lagi pria berjubah datang kepadanya dan mulai menerornya kembali. Pria itu datang dan dokumentasi dari Billy kembali dinyalakan. Kali ini ternyata setelah semua kru Billy tak tersisa, ternyata tinggal dirinya dan juga Paula, asistennya. Mereka kembali mencari tahu apa yang terjadi terhadap orang-orang itu. Mereka terus menyusuri hutan dan kemudian menemukan sebuah ritual di mana mereka mencoba menguliti. Namun anehnya pria yang dilakukan hal itu tak merasakan kesakitan, namun dirinya malah menikmati hal itu. Sampai di sini, hal inilah yang membuat Paula berteriak dan mereka menyadari kedatangan Billy dan juga Paula. Mereka berusaha mengejar, namun saat itu Billy bersembunyi di pondok. Namun Paula sendiri tak tahu di mana. Pada akhirnya Paula ternyata masih hidup.
Namun dirinya menjadi orang yang berbeda di rumah sakit jiwa. Tak berselang lama di tempat itu, Paula pun akhirnya tiada. Kini tinggal Billy saat itu untuk bisa mempelajari segalanya. Sampai saat itu, Chris belum bisa memecahkan segalanya. Apa yang terjadi dan kenapa. Namun tak berselang lama dari itu, Karen menelpon. Dirinya meminta Chris untuk kembali dan memikirkan anak mereka. Chris akhirnya akan kembali, namun saat itu pria berjubah malah mengambil kunci mobilnya. Hal ini membuatnya kesal dan Chris mengingat apa yang dikatakan Billy. Dirinya akan membuktikan segalanya dan menjadi saksi baginya. Saat itulah Billy akan memaafkan rasa bersalahnya walaupun Billy tahu Chris tak bersalah. Chris mengikuti pria itu dan juga membawa sajam di tangannya, mengejar pria itu sampai ke pohon. Di sana ada pria dan wanita yang tak sadarkan diri. Mereka mengatakan jika bukalah pintu dan temukan cahaya. Pria itu mengatakan untuk mengakhiri mereka, agar Chris bisa menjadi yang terberkati. Karena dengan melakukannya, Chris akan mendapatkan berkah. Saat itu Chris menolak dan melarikan diri dari sana. Namun dirinya selalu dikejar. Hingga malam tiba pun mereka selalu menghantui kepala Chris, memintanya untuk melakukan hal itu kepada mereka yang tak sadar untuk bisa membuka cahaya baginya. Karena kegelapan itu, walaupun menolak, sikap siaga Chris akhirnya membuatnya menyerang. Ini adalah sebuah keberhasilan bagi komunitas mereka. Pagi harinya Chris telah sadar dengan lambang di pundaknya, lingkaran di dalam lingkaran. Kini dirinya menjadi terpilih dan diberkati. Saat itu Chris masih menolak mereka. Dan hal ini membuat mereka kesal, di mana jika Chris tetap menolak, maka keluarganya, anak istrinya akan menjadi berbahaya. Chris baru menyadari jika sebenarnya Billy yang dianggapnya lemah ternyata mampu melawan kejahatan kegelapan dari mereka. Billy berusaha menolak ajakan aliran mereka dan tak mempedulikan rasa takut. Bahkan Billy saat itu berhasil menjatuhkan orang mereka juga, yang akhirnya membuat mereka meniadakannya. Chris merasa bangga pada Billy. Saat itu mereka tak senang dan meminta Chris untuk memilih antara ikut aliran mereka atau keluarga akan tiada. Chris juga tak memilih dua pilihan itu. Dirinya mengambil opsi lain dengan mengakhiri diri. Saat itu dirinya bertemu dengan Billy. Ketenangan Billy saat itu membuat Chris bahagia. Dirinya juga mengatakan kebanggaannya terhadap Billy yang telah berani melawan mereka yang dianggapnya tak benar. Billy telah melakukan hal besar dengan tak tunduk pada kegelapan dan ketakutan. Saat itu Chris akan bersamanya, namun Billy memintanya untuk kembali. Chris akan menjadi ayah yang baik bagi putranya. Chris tak tahu bahkan anaknya adalah putra atau putri. Billy meyakinkan jika dirinya telah aman, semuanya telah aman dan Chris bisa kembali. Saat itu Chris tersadar dan dirinya berhasil diselamatkan oleh polisi yang tak sengaja datang ke pondoknya untuk memeriksa. Dirinya dirawat dan juga saat itu menerima telepon dari istrinya. Mereka lega Chris selamat dan berjanji akan menjaganya. Saat itu Chris merasa senang, namun di saat itu juga dirinya melihat burung gagak yang jatuh di depan pintu ruangan tempat dirinya dirawat. Dari kisah ini kita bisa mempelajari jika ketakutan, teror, dan juga ajakan di dalam sesuatu yang tak sejalan dengan apa yang diyakini, kita tak perlu ragu, karena selama kita berada di jalan benar, pastinya akan selamat. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya di Hamis and Mom.